رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طويلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواlah. Ada agama yang diambil namanya dari tokoh orang. Contohnya Zoroaster. Agama Zoroaster ini berkembang di Persia. Diambil dari nama nabinya namanya Zarathustra. Nama nabi Zarathustra, nama agama Zoroaster. Kemudian Kristen diambil dari nama tokohnya yaitu Yesus Kristus, dari Kristus Kristen. Kemudian Nasrani diambil dari nama daerah. Satu daerah di Palestina namanya Nazaret. Nasirah tulisan Arabnya, Nazaret. Lalu kemudian berubah menjadi Nasrani, nama tempat, nama daerah. Ada diambil dari nama tokoh lagi. Nama agama itu Konghucu, dari tokohnya Konfusius. Lalu kemudian ada seorang laki-laki bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama bersemedi di bawah pohon Bodhi, mencapai the likeness pencerahan, lalu diberi gelar Sang Buddha. Menjadi agama, nama agama Buddha. Ada agama diambil dari nama suku dan nama orang yang melahirkan keturunan. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Menjadi nama agama Yahudi. Nama orang sekaligus nama bangsa. Bangsanya Yahudi, agamanya Yahudi. Apa bedanya dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama dua. Satu Yakub, satu Israel. Isra hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Cucu cicit keturunan Israel disebut dengan Bani Israel. Agama sekaligus bangsa sekaligus negara. Ini unik. Nama negara Israel, nama agama Israel, nama bangsa Israel. Sedangkan Islam tidak diambil dari nama tempat. Seandainya Islam diambil dari nama tempat, pastilah nama agama kita Madani, diambil dari kota Madinah.
Islam tidak diambil dari nama orang. Seandainya Islam diambil dari nama orang, pastilah nama agama kita Muhammadinism. Muhammadinism, ism artinya aliran, pemikiran. Muhammadinism, aliran pemikiran dari akal Muhammad. Tapi agama kita tidak diambil dari nama orang, tidak diambil dari nama tokoh, tidak diambil dari agama nama bangsa, tapi diambil dari sifat, dan Allah yang memberikannya. Wa raditu lakumul Islam. Apa arti Islam secara bahasa? Al-inqiyad wal khudu' wat ta'ah. Inqiyad, patuh. Khudu', merendahkan diri. Ta'ah, taat. Tunduk, patuh, merendahkan diri, taat. Itulah Islam secara bahasa. Indonesia tunduk dan patuh kepada Belanda ketika dijajah. Artinya kita tak melawan. Diambil hasil alam kita, ambillah. Tidak boleh meninggikan negara, ikut. Islam kalau masih mengikut hawa nafsu, belum Islam. Kalau masih mengikutkan selera, belum Islam. Al-khudu', al-inqiyad, wa ta'ah. Tunduk, patuh, istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya kita malam ini duduk santai di depan TV, karena sudah capek bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, weekend, hari libur. Duduk santai, nonton TV, pakai celana pendek, berbuat sesuka hati. Itu mengikut hawa nafsu, tidak Islam. Kalau Islam, al-khudu', inqiyad, wa ta'ah, istislam, ikut aturan Allah. Kata Allah, kau pergi ke masjid, mandi, berwudu, tutup aurat, berzikir, ikut pengajian. Malam ini kita sedang Islam, berserah diri hanya kepada kehendak Allah, bukan mengikut kehendak manusia. Adapun Islam menurut istilah adalah at-ta'abbud, menghambakan diri, ilallah, kepada Allah, bil ibadat, dengan ibadah-ibadah, kama syara'ahullah, sebagaimana disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, ilal anbiya, kepada para nabi-nabi yang dulu. Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Islam. Apa nama agama Nabi Ibrahim? Islam. Apakah iya Nabi Ibrahim itu Islam? Ya. Mana ayatnya? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim tidak Nasrani. Lalu apa agamanya? Walakin kana hanifan musliman. Dia muslim. Nama agamanya Islam. Orang yang beragama Islam itu disebut dengan muslim. Apa agama Nabi Sulaiman? Islam. Mana dalilnya? Karena Ratu Bilqis ketika mau datang ke Sulaiman, dia berkata, aslamtu ma'as Sulaiman. Aku ikut masuk Islam bersama Sulaiman. Tapi Islamnya Sulaiman, Islamnya Musa, Islamnya Isa, Islamnya Ibrahim tak sama dengan Islamnya Muhammad SAW dalam syariat, dalam akidah sama. Ibrahim, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub, semua akidahnya sama, la ilaha illallah. Tapi cara ritual ibadah, Nabi Sulaiman meninggal tegak berdiri. Dari mana orang tahu Nabi Sulaiman tegak berdiri? Dia sedang berdiri, patah tongkatnya, lapuk, jatuh. Rupanya dia sedang berdiri, pengawal-pengawal tentara tak ada yang berani mengganggu. Ternyata ibadah Nabi Sulaiman tegak saja berdiri. Ada nabi lain ibadahnya sujud saja. Sedangkan ibadah Nabi Muhammad SAW gabungan dari semua syariat yang sebelumnya. Dalam solat ada tegak, dalam solat ada ruku, dalam solat ada sujud, dalam solat ada duduk, dalam solat ada tasyahud, dalam solat ada i'tidal. Itulah mengapa agama Islam ini
merupakan last edition, edisi revisi terhadap buku-buku sebelumnya. Cetakan 1, revisi, cetakan 2, revisi, cetakan 3. Jadi kalau sudah bicara tentang Islam, jangan benturkan Islam dengan Nabi Isa, jangan tabrakkan Islam dengan Nabi Musa. Karena Musa Islam, Isa Islam, Ibrahim Islam, dan Muhammad Islam. Islam akidah la ilaha illallah. Islam syariah sempurna cara ibadah, salat, zakat, puasa, haji pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu agama Islam itu namanya Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar. Ada kantor Basnas, ada kantor-kantor, ada pasar, ada ruko. Begitu juga dengan Islam, nama kompleknya Islam. Tapi di dalam Islam ini ada 3 bagian. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Siapapun ustadz yang mengajar di sini tak keluar dari 3: akidah, syariah, akhlak. Apa itu? Cerita tentang hati, hasad, dengki, busuk hati, riya, sum'ah, takabur. Setelah dibersihkan hati dari yang kotor, lalu diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zuhud. Nah, ini semua cerita tentang akhlak. Kebetulan ustadz-ustadz kita fokus dalam bidang ini. Ada ustadz kajiannya dan bapak di luar kita. Maka Nusantara, apa maksudnya? Di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Kerta. Tapi kemudian kita membentuk bangsa India, India. Makkah, keluar dari Makkah, Irak, keluar dari Irak, itulah disebut dengan Indonesia. Wajib di IAIN Susko, UIN Indonesia, Islam di Asia Tenggara. Karena kalau sudah disebut Nusantara, itu bukan cuma Indonesia. Indonesia yang dijajah Belanda. Semua yang dijajah Belanda putih, itulah dia Thailand. Kerajaan Sriwijaya, lebih tua daripada lelah capek. Bagaimana mereka dulu? Jadi dengan mengkaji Islam di Nusantara, tidak ada bedanya dengan Timur Tengah, tapi membangkitkan lagi semangat anak-anak muda kita bahwa kita bukan Islam copy paste, bukan hanya mengikut ulama yang ada di Timur Tengah, tapi juga orang-orang kita cerdas, sehingga tidak lagi ada alasan kenapa kamu tidak paham Islam, saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu tidak serius belajar? Saya kan bukan orang Arab. Kita walaupun orang Nusantara, tapi kualitas keislaman, berpikir, kekuatan hafalan kita tak kalah dengan mereka. Ada seorang ulama menulis tafsir tebal, nama tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz. Sayyid pemimpin, ulama, alim, 1 alim, 2 aliman. Kalau banyak ulama, Sayyid ulama, pemimpin ulama-ulama. Hijaz, Makkah, Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau nanti ada yang menyebut dari mana ini? Dari Hijaz. Hijaz nama lama Makkah dan Madinah. Pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Siapa namanya? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani di ujung namanya menunjukkan asal daerahnya, Banten, Nusantara. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli hadis, Muhammad Nawawi Al-Bantani, ahli tafsir. Bagaimana dengan bidang hadis? Spesialisasi. Profesor Munzir, tafsir. Profesor Ilyas Husti, hadis. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Dr. Mustafa Umar, tafsir. Dr. Dasman Yahya, hadis. Mereka punya spesialisasi bidang macam-macam. Islam sudah mengatur itu. Imam Bukhari, hadis. Imam Tabari, tafsir. Imam Syafi'i, fikih. Imam Asy'ari, akidah, spesialisasi. Itu
SPOG, spesialis kandungan. Itu SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Itu spesialis jantung koroner. Itu spesialis, pokoknya spesialis lah. Nah, jadi spesialis dalam bidang kedokteran itu juga ada dalam bidang Islam. Nah, ulama di Nusantara ini sudah punya spesialisasi. Bidang hadis, Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Bukunya bahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, di Beirut, Lebanon. Nama Mahfud At-Tirmidzi. Tirmidzi itu mana? Pacitan, Jawa Tengah. Cucunya masih ada, cicitnya sekarang memimpin pesantren, Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Lalu kemudian ada ulama, puncak ulama Nusantara, menjadi mufti. Kampar punya mufti, namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pernah jadi mufti di Rokan Hulu. Mufti diambil dari kata fatwa. Kalau sudah mufti mengeluarkan fatwa, tak boleh ada ustadz lain yang mengeluarkan fatwa. Kita punya mufti. Oleh sebab itu ada acara, masyarakat bertanya, mufti menjawab. Di Pekanbaru, Ustadz Mawardi punya acara di Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman. Anda bertanya, mufti menjawab. Fatwa mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Arab, imam Masjidil Arab, imam besar Masjidil Arab, mufti dalam mazhab Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi di akhir namanya menunjukkan asal kampungnya Minangkabau. Dan dia punya murid-murid dari Nusantara datang ke Makkah. Saya tak sebut Indonesia karena mereka datang ke Makkah sebelum Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Bung Karno hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan mereka sudah menjadi imam di Masjidil Arab sebelum 1945. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1926. Jadi bercerita tentang Islam di Nusantara, bercerita tentang ulama-ulama, tentang penyebaran Islam. Nah, Islam sudah saya jelaskan, Nusantara sudah saya jelaskan, ulama-ulamanya sudah. Sekarang pembahasan kita mewaspadai modus perusakan Islam. Islam di Nusantara. Bagaimana cara merusaknya? Ada 5 langkah merusak Islam di Nusantara. Ini yang akan kita bahas sampai azan Isya. Kalau tak selesai azan, kita tetap sholat Isya. Sholat Isya. Habis sholat Isya kita lanjutkan lagi. Habis itu baru kita buka tanya jawab. Yang pertama, Islam di Nusantara dirusak dengan cara bahwa Islam datang belakangan. Itu cara yang pertama. Kalian ini Islamnya belakangan, sedangkan kami Islamnya duluan. Dikatakan kita Islam pada abad ke-15. Kalau kita Islam abad ke-15, berarti kita baru Islam 500 tahun. Sekarang 2018, 21. Berarti kita Islam baru 500 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad datang ke Makkah sudah 1500, hampir 1439. Menunjukkan bahwa kalian baru saja Islam, baru sepertiga. 500, 500, 500, 1500, 1000 tahun yang lalu kalian baru Islam 500 tahun. Ini keliru. Dari mana mereka mengatakan kita baru Islam 500 tahun? Dari sejarah Wali Songo. Karena Wali Songo itu abad 14-15. Saya tak cerita Hijriah. Kita sekarang cerita tentang Masehi. Karena mereka yang ingin merusak Islam di Nusantara memakai istilah Masehi. Saya ziarah ke makam wali yang paling tua, Sunan Ngampel, yang namanya diabadikan sebagai UIN Sunan Ampel Surabaya. Ziarah saya ke makamnya.
abad ke-14 15. Kata mereka, kalian baru Islam abad 14 15. Ini buktinya Islam baru berkembang sejak datangnya Wali Songo. Maka ini terbantahkan. Argumentasi ini terbantahkan dengan ditemukannya makam raja pertama Aceh bernama Malikul Saleh. Nama aslinya Merah Selu. Merah Selu. Setelah masuk Islam dirubah nama menjadi Malikul Saleh. Malik raja, Saleh raja yang soleh. Saya sampai ke makamnya di Aceh. Saya lihat makam ada di situ. Ternyata dia jauh lebih tua, abad 12 13. Yang ini 14 15. 14 15 mundur ke bawah. 12 13. 200 tahun sebelum Wali Songo. Aceh lebih tua. Artinya apa? Mulai kita diragukan. Kita ragukan teori mereka. Kalau kalian katakan kami baru Islam abad 15, kalian keliru. Bagaimana mungkin orang baru Islam abad 15 sudah ada rajanya abad ke-12? Lalu mereka ada sebelum Ali meninggal, tahu yang mau merusak Islam di Nusantara, bahwa kalian Islam datang belakangan, bahwa Islam kalian tidak original, bahwa Islam kalian ini belakangan, terbantahkan dengan penelitian. Bahkan kata Profesor Naqib Al-Attas dari Malaysia, Islam sudah sampai ke negeri kita pada masa tabi'in, pada masa sahabat, bahkan ada satu kata dari Nusantara masuk ke dalam bahasa Arab. Selama ini yang kita tahu kata dari bahasa Arab masuk ke Nusantara. Contoh DPR. DPR itu murni bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Indonesianya mana? Persamaan. Itu aja. Yang lain bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat itu kata Arab yang masuk ke Nusantara. Tapi ini aneh, dibalik. Kata dari Nusantara yang masuk ke Arab. Apa dia? Kafur. Kafur diambil dari kata kapur yang ada dari barus, bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang menyampaikan, itu ngawur tuh, itu kan Ustadz Subhat tak jelas itu kajian. Saya menjelaskan tentang bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa kita Islam terlambat, Islam datang belakangan. Ini harus dikaji. Mohon maaf, malam ini kajian agak berat sedikit. Bukan salah saya, salah panitia. Kenapa kasih judul ini? Kalau mau yang ringan-ringan, judul kajian kita tentang sabar, tentang ridho, tentang tawakal, tentang bagaimana menghadapi malaikat maut, sakaratul maut. Dua, dikatakan bahwa Islam di Nusantara terpisah dari Arab. Maka ini terbantahkan sama sekali. Karena apa? Karena Islam di Nusantara punya ciri khas. Apa dia? Akidah 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Itu dirumuskan. Ormas-ormas merumuskan. NU, Nahdlatul Ulama, dirumuskan oleh Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Hasim Asy'ari. Apa itu Nahdlatul Ulama? Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Akidahnya Asy'ari, Asy'ari dari Timur Tengah, dari Arab. Fikihnya Syafi'i, Syafi'i pula dari Arab. Dan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ghazali pun dari sana. Kitab fikihnya fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, kitabnya Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, menjadi bacaan wajib di pesantren-pesantren. I'anatul Talibin dari sana. Oleh sebab itu kita mau mengatakan, isu kalian yang pertama bahwa kalian katakan Islam kami terlambat datang, tidak benar. Kami juga sama kuatnya dengan yang lain. Yang kedua, bahwa Islam kami terpisah. Ini Islam di Nusantara
ini Islam di Arab. Tidak, dia punya connecting yang tak terbantahkan, tak putus sama sekali. Dia bermuara, ini hulu, ini hilir, maka dia berasal dari tempat yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau mau cerita ini, pergilah ke pondok-pondok pesantren, tengok bagaimana ADART, ormas-ormas. Perti, kita bicara Perti karena yang besar tempat kita Perti. Bagaimana Perti? Perti itu jelas akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tarekatnya lebih khusus lagi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih umum antara Perti dengan NU, lebih khusus Perti. Perti menyebutkan nama tarekat, menyebutkan nama mazhab, sedangkan NU tidak. NU tak ada menyebut nama tarekat, tak ada menyebut nama mazhab. Akidah Asy'ari, fikih 4 mazhab, dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kalau Perti tidak disebutkannya fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya al-Ghazali, tarekatnya Naqsyabandi. Perti. Sumatera Utara Al-Wasliyah. Al-Wasliyah juga khusus. Al-Wasliyah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kenapa yang 3 ini bisa sama? Perti Sumatera Barat, Al-Wasliyah Sumatera Utara, NU Jawa Timur. Kenapa 3 ormas bisa sama? Karena kalau diurut ke atas, mereka belajar dari tempat yang sama, Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Siapa pendiri NU? Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari murid siapa? Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Turun nasabnya ke bawah menjadi Nahdlatul Ulama. Perti kenapa bisa sama? Kenapa bisa mirip? Perti didirikan oleh Inyak Canduang. Inyak Canduang Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sezaman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara. Kenapa bisa mirip? Kenapa sama? Karena pendiri Al-Wasliyah Syekh Ismail Banda, Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, murid langsung dari mufti kerajaan Melayu Delhi Medan. Siapa nama muftinya? Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Maka nampaklah sanad, begitu pentingnya ilmu sanad. Apa itu sanad? Kamu dapat dari siapa? Dari guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari guru. Maka siapa yang tak bersanad, dia akan mudah terbantahkan. Dia akan dibantah keislamannya. Islam di Nusantara tidak dapat dibantah karena punya sanad yang jelas. Al-isnad minad din. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Begitu kata Abdullah ibn Mubarak. Kalau kamu tak punya sanad, maka kamu akan punya keterputusan sanad, ngomong bicara semaunya saja karena tak punya sanad. Sanad bilang hadis, sanad bilang fikih, sanad bidang akidah. Sudah bunyi. Kita lanjutkan setelah Isya tentang 3 isu lagi. Mudah-mudahan kita datang belakangan bantah bahwa kita juga sudah lama sampai Islam ke Nusantara. Yang kedua, dikatakan Islam di tempat kita ini tak ada hubung kait, connecting, tak ada ketersambungan dengan yang ada di Timur Tengah, di Arab. Dibantahkan bahwa semua ormas-ormas, ulama-ulama ini punya sanad. Maka istilah sanad berguru, buku berijazah mesti terus dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana cara merusak Islam di Nusantara ini? Dengan cara merusak akidah. Akidahnya dirusak. Dikatakan Tuhan itu 3. Dibantah Allah dalam Quran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan salisu salasah, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Quran itu yang bicara.
Maka semua yang merusak akidah, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih, anak Maryam. Mau diamandemen itu Quran, mau dihilangkan itu ayatnya, mau ditipek, mau digunting. Maka datang kelompok ini mengatakan begini, bantah dengan ayat-ayat Al-Quran, dibaca dalam solat-solat, dibaca dalam pengajian-pengajian. Datang lagi yang merusak. Ini pertama merusak akidah tentang masalah Allah. Datang lagi kelompok merusak tentang masalah takdir. Yang ini mengatakan takdir tak ada. Siapa dia? Neo Mu'tazilah. Ini mengatakan Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini mengatakan Tuhan itu tak menetapkan takdir, orang berbuat sekehendaknya saja. Mu'tazilah. Yang satu lagi pula mengatakan bahwa kita berserah kepada takdir. Jabariyah. Bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Yang satu mengatakan Qadariyah, tak ada takdir. Qadariyah mengkristal menjadi Mu'tazilah. Yang satu mengatakan kita berserah kepada takdir. Sampai-sampai dia berzina pun kena takdir. Kenapa kau berzina? Allah sudah mentakdirkan aku berzina. Kenapa kau mencuri? Sebetulnya aku tak mau mencuri, Allah mentakdirkan aku mencuri. Jabariyah. Ini Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Datang pula lagi Syiah mengatakan bahwa rukun iman setelah Nabi meninggal harus digantikan Sayyidina Ali. Ali meninggal digantikan oleh Sayyidina Hasan. Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain. Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim. Ada 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, maka kafirlah dia. Ini diserang. Kita seperti Islam di Nusantara, ayam panggang di atas meja makan. Datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang aliran ini, datang aliran ini, datang Syiah, datang Ahmadiyah, mengatakan setelah Nabi ada lagi Nabi terakhir, dialah Mirza Ghulam Ahmad. Ini Islam di Nusantara menjadi perebutan-perebutan. Datang lagi satu kelompok mengatakan masing-masing mengklaim dia dengan surganya. Mu'tazilah mengatakan masuk surga, yang lain tidak. Qadariyah mengatakan masuk surga, yang lain tidak. Syiah mengatakan ya Ahlus Sunnah tak masuk surga. Datang lagi yang mengatakan semua masuk surga. Mu'tazilah, kalian tak usah ribut-ribut, masuk surga. Qadariyah, tak usah ribut-ribut, masuk surga. Syiah, tak usah ribut-ribut, masuk surga. Ini tak usah ribut, masuk surga. Siapa dia? Liberal. Liberal ni mazhab yang paling enak, semua masuk surga. Ini dirusak, ini Islam di Asia Tenggara dengan modus-modus yang bermacam ragam ini. Siapa yang mau menyelamatkan umat ini dari akidah-akidah yang rusak? Maka dikirimlah anak-anak kita untuk belajar agama Islam melalui tes Kementerian Agama. Anak dari Kabupaten Kampar lulus akan berangkat ke Mesir, Al-Azhar, akan berangkat ke Maroko, Darul Hadis, Qarawin, akan berangkat ke Tunisia. Yang jadi masalah, apa masalahnya? Mau berangkat nanti tinggal di asrama, beasiswa tak cukup untuk tiket pesawat, ujung-ujung kajiannya ya dana, ya dana. Itulah tadi kotak-kotak disebar tadi supaya diisi dengan duit orang sebanyak ini, yang tak bisa banyak sikit, tak penuh ke bawah ke atas, supaya bisa terbantu anak-anak kita ini. Kenapa tak disebar kotak? Katanya kotak mau disebar, kotak tak disebar Pak Ustaz, karena orang Kabupaten Kampar bersedekah, tak lagi main kotak, langsung kirim rekening. Oh, itu hebatnya. Hah? Akan disebar, akan disebar. Yang tak bawa duit kirim kartu ATM, kartu rekening,
Kenapa? Inilah yang akan menyelamatkan Islam di Asia Tenggara di tengah perebutan masalah akidah. Mu'tazilah, Khawarij pula mengatakan siapa yang tak ikut ini halal darahnya. Khawarij menghalalkan darah Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Sahabat Nabi mereka kafir kan. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Ini diutus 3 orang untuk membunuh mereka. Kebetulan sampai ajal Sayyidina Ali, mereka tikam waktu subuh, meninggal Ali. Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu pemabuk. Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu perampok. Yang menikam Sayyidina Ali orang yang secara ibadah ritualnya baik. Abdurrahman ibnu Muljam itu bukan orang tak solat. Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang tak baca Quran. Dipotong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong kakinya, lidahnya tetap berzikir. Ketika lidahnya mau dipotong, potong lidahnya, menangis dia. Kenapa waktu dipotong tanganmu kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Dipotong kakimu, kenapa kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Jangan potong lidahku, karena aku tak bisa berzikir menyebut Allah. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Khawarij itu bukan tak solat. Khawarij itu solat, berzikir. Lalu salahnya apa? Mengkafirkan sahabat Nabi. Nanti kalau nampak ada orang rajin solat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, tapi menengok sesama kita macam menengok kafir, ciri-ciri Khawarij. Syekh Ali Jum'ah menyebutnya apa? Khawarijul Asr. Khawarijul Asr. Khawarijul Asr itu artinya apa? Khawarij zaman now. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahmadiyah, Khawarij, neoliberal, liberal, ini akan merebut kepala anak-anak kita. Dengan apa? Dulu Khawarij zaman dulu, Mu'tazilah zaman dulu, pengajian. Zaman sekarang mereka tidak punya pengajian, tapi punya grup WhatsApp, punya grup dalam YouTube, punya grup dalam internet, menyebar, merusak kepala anak-anak kita. Memang judul kajian malam ini luar biasa. Modus perusakan Islam di Asia Tenggara. Semua benar, semua masuk surga. Jangan kapling-kapling surga. Leo liberal, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga anak-anak kita dengan masuknya ke pondok-pondok pesantren. Isu pertama, Islam datang belakangan, sudah dibantah. Isu kedua, beda antara di Nusantara dengan di Arab, sudah terbantah. Isu ketiga, merusak dengan aliran-aliran perusak akidah. Yang keempat, apa dia? Dibangkitkan masalah khilafiyah. Masalah usolli tak usolli, masalah imsak, masalah menengok anak bulan ru'yah atau hisab, masalah angkat tangan, masalah mengusap wajah, masalah kunut subuh. Ini sudah khatam, kaji ini sudah khatam. Bagaimana solusinya? Diobok-obok dengan masalah furu', masalah khilafiyah. Apa solusinya? Kajian sudah merata-rata di internet, di TV, di radio, masing-masing menghujat. Tidak ada solusi selain daripada tajamkan mazhab Syafi'i, kuatkan mazhab Syafi'i. Kitab pertama, khatamkan takrib. Khatamkan dulu matan takrib. Tamat takrib, naik Fathul Qarib. Khatam Fathul Qarib, naik I'anatul Talibin. Khatam I'anatul Talibin, masuk Mahalli. InsyaAllah setahun takrib, setahun Fathul Qarib, setahun I'anah, setahun Mahalli. Kuat mazhab Syafi'inya, silakan baca mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Macam mana tidak kacau, error, baling-baling di atas bukit. Fikih apa yang dibaca? Yang dibaca fikih Islam Sulaiman Rashid bahasa Indonesia. Itu buku yang selalu saya anjurkan.
Fikih Islam Sulaiman Rashid selalu saya anjurkan untuk pemula yang tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya solat nggak baca Allahu Akbar kabira, sah apa tak sah? Inilah yang paling rendah. Tak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ini tradisi membaca kitab sudah hilang. Dulu pesantren Walid ya, pesantren Mustafa Purba Baru, pesantren Darun Nahw, Buya Baghdad, Fatul Qari masak di kepala santri-santri. Kenapa gurunya tidak lagi serius mengajarkan ini? Berjumpa saya sama guru-guru tua yang mengajar di pesantren-pesantren tua. Ustadz, kami ini tidak PNS. Pagi kami menakik gotah dulu, balik mandi baru mengajar i'anatul talibin. Honorer. Kenapa Bapak tetap mengajar? Karena mengharapkan barokah tuan guru-guru dulu. Sekarang barokah itu tak ada. Makalah 16 tetap muka, potong mid semester, potong semester. Mau dapat apa? Saya bukan mencela SKS, sistem kredit semester, presentasi, makalah. Alhamdulillah, UIN Suska, bagaimana anak-anak bisa baca kitab? 6 SKS PBA bahasa Arab. Semester 1, semester 2, semester 3. Tanamkan bahasa Arab. Nanti semester berikutnya belajar dia di Ma'had Al-Jami'ah Dr. Masyhuri. Artinya dulu tidak di pesantren, tak paham fikih Syafi'i, masakkan balik di kampus. Malam apa kerja? Kosong. Khatamkan kitab, khatamkan matan takrib, khatamkan Fatul Qarib, khatamkan i'anatul talibin, khatamkan. Kelemahan kita bahasa Arab, maka dari awal balik. Apa dia? Nahul wadih, habis itu matan jurmiyah, habis itu kawakibud duriyah, habis itu naik kepada Imriti, habis itu barulah masuk kepada syarah Ibnu Aqil. Kalamuna lafzun wafidun kastaqim ismun wafi'un summa harfunil kalim. Ini sudah mati tradisi ini. Alhamdulillah, Kementerian Agama mengakui pondok pesantren yang tak ada pendidikan umum, hanya formal saja dalam program namanya PDF, pendidikan diniyah formal. Nanti kuliahnya di mana? Kuliahnya di Ma'had Ali. Selesai dia Ma'had Ali, maka insyaAllah matang fikih Syafi'inya. Tak goncang dia datang serangan dari Hanafi, kuat dia datang istilah perbedaan mazhab. Ini sekarang orang pusing. Baru tobat semalam langsung dibahaskan tentang kunut subuh bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa tak error, kacau. Menghina saudara dianggap sebagai ibadah, membid'ahkan yang tak bid'ah dianggap sebagai ukhuwah. Ya kan, kacau jadinya. Maka kita pun kacau balau. Apa solusinya Pak Ustadz? Tidak ada jalan lain kecuali mengaji. Islamic Center Bangkinang Kampar sudah mengatasi masalah khilafiyah ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya sudah mengajar di majelis ini. Kitabnya kitab Imam At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri. Saya diminta Dr. Mawardi dulu mengajar di sini seminggu sekali. At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri. Lalu kemudian fikih dikaji Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih perbandingan mazhab. Ustadz-ustadz sekabupaten Kampar, seprovinsi Riau silakan datang kaji dulu di kantor MUI semua. Masih ada lagi kajian itu sekarang. Alhamdulillah, untuk mengetahui kenapa ulama beda pendapat, kenapa sama-sama imam kok bisa beda mazhab, kenapa, titik perbedaan illat hukumnya di mana. Kalau tidak, kita akan hancur
diserang dengan kristenisasi, diserang dengan syiah, diserang dengan liberal, kita masih juga lagi membahas masalah gerak telunjuk, bismillah sir dan jahar, menyalahkan yang tak salah, membid'ahkan yang tak bid'ah. Tak sepakat ulama mengatakan itu bid'ah, maka tak boleh kita bid'ahkan. Ketika kita katakan hai pelaku bid'ah padahal tidak bid'ah, maka kita sudah memasukkan saudara kita sesama ahlus sunnah ke dalam neraka jahannam. 4, terakhir masalah yang kelima. Kalau nanti ada ustadz mengatakan ada 7, berarti ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustadz mengatakan cuma 3, berarti waktu dia lebih pendek. Ini ijtihad, saya ambil yang penting-pentingnya saja. Modus merusak Islam di Nusantara. Yang terakhir, yang kelima adalah akhlak anak-anak di Nusantara dirusak. Melalui apa? Internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, parabola. Kita tidak bisa mengharamkan TV, karena TV ada hiburan, ada tontonan, ada tuntunan. Saya tak bisa mengharamkan FB, karena kita juga mengasih pengumuman ceramah dari FB. Kita tak bisa mengharamkan grup WhatsApp, karena kita juga mengambil manfaat dari grup. Kita tak bisa mengharapkan YouTube, karena jamaah kenal ustadz dari YouTube. Dari mana anak-anak kecil ini kenal? Karena mereka nonton dari YouTube. Dari mana mereka tahu bapak ibunya menengok YouTube ditontonkannya ke anaknya? Oleh sebab itu maka ini pisau bermata dua. Satu sisi bisa memotong ayam, memotong itik, memotong kambing, memotong sayur, tapi juga dia punya pisau tajam matanya di atas, memotong urat leher, memotong urat nadi. Anak-anak kita di Nusantara akan mati disebabkan penyebaran ateis melalui internet, grup-grup WhatsApp yang merusak. Maka mesti cerdas. Alhamdulillah HP-nya sudah cerdas, namanya smartphone. HP-nya cerdas. Yang punya HP wonga tak punya kecerdasan untuk memilah dan memilih, tak punya kecerdasan untuk menengok mana web yang membawa kepada maslahat, web yang membawa kepada mudarat. Kita jaga malam ini dari 5 modus yang merusak Islam di Nusantara. Yang pertama, dikatakan Islam kau terakhir belakangan datang. Tidak, Islam kami juga awal datang. Dikatakan Islam engkau terputus dari Timur Tengah. Tidak, karena ulama-ulama kami punya sanad yang bersambung kepada ulama di Timur Tengah. Dikatakan akidah kau rusak, datang Jabariyah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Syiah, datang Ahmadiyah, datang liberal. Kuatkan lagi akidah Asy'ariyah. Fikih diangkat khilafiyah, bid'ah tak bid'ah dibantahkan. Kuatkan lagi fikih Syafi'i. Daftarkan anak-anak ke pondok pesantren, masukkan ke fakultas syariah. Kuatkan akidahnya. Buka talaki baca kitab. Jangan lagi ceramah umum tak tentu arah. Baca kitab, khatamkan, terjemahkan, sampaikan, ringkaskan, buatkan modul sehingga pengajian bergizi, berkualitas. Akhlak, maka mesti orang tua mengontrol anak. Sayang anak bukan dengan memberikan gadget HP mahal. Sayang anak bukan dengan membelikan TV di kamar besar-besar, tapi sayang kepada anak dengan cara memasukkan ke sekolah agama, pondok tahfiz Quran, rumah-rumah hafal Quran, tempat-tempat pendidikan bahasa Arab, karena kita tak bisa lepas dari bahasa Arab. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. $1 20.000. 98 $1 20.000. Membuat proposal lah saya ke BAS, Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Aku Abdul Somad mau ke Mesir, minta tolong bantuan. Alhamdulillah datang balasan. Silakan besok datang ke kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau, akan ada bantuan untuk berangkat ke Mesir. Saya pun datang, dibuka amplop $200.000.
Sekarang diangkat saya jadi duta nasional Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Alhamdulillah. Di mana-mana kalau saya ceramah di Pemda, ini adalah anak yang dulu kami kirim. Entah bilo yang ngirim awak. Kenapa saya sampaikan malam nih? Jangan sampai nasib saya 20 tahun yang lalu, 2008, sekarang 2018, 1998 saya berangkat. Sekarang 2018, pas 20 tahun. Malam nih anak-anak, anak kemanakan kita akan berangkat ke Mesir, akan berangkat ke Tunisia, akan berangkat ke Sudan. Nah, mana yang punya duit masukkanlah. Jangan 200.000 lagi. Masukkan 2 juta, 5 juta, 10 juta masukkan. Mereka akan balik 20 tahun akan datang. Hari ini mereka menyebar nih, 20 tahun akan datang mereka akan datang duduk berceramah di sini. Video mereka akan viral. Banyak minta foto sama mereka. Nanti seperti dulu 20 tahun lalu orang tak memandang kita macam lalat dia tengok kita. Nah, hari ini berlomba-lomba dia ingin minta foto, mau like and share. Dunia berganti, musim berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akan bangkit Riau ini ke depan dengan pulangnya anak-anak, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Itu Ustaz Sarul Aidi. Itu 20 tahun yang lalu mana orang mandang dia. Sekarang semua mandang. Apalagi kalau duduk jadi DPR pusat nanti. Allahu Akbar. Lah, masuk iklan satu. Ustaz Sarul Aidi angkatan 96, saya angkatan 98. Beliau berangkat ke Mesir 22 tahun yang lalu, saya berangkat 20 tahun yang lalu. Hari ini balik ke Riau, membangun Riau dengan tausiah. Saya fokus dari masjid ke masjid, ceramah masjid-masjid. Beliau duduk di parlemen, judulnya sama. Yang satu dakwah dengan ceramah, yang satu dakwah dia tak perlu ceramah, cukup dengan perda. Duduk mereka di parlemen, parle, ngomong, men, parlemen, duduk di parlemen memperjuangkan aspirasi rakyat Riau, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga anak-anak kita ini, umur mereka 18-19 tahun, kita kirim mereka, pulang mereka 20 tahun akan datang, mereka yang akan ceramah di masjid, mereka yang akan menyelamatkan dari yang 5 tadi, menyerang Syiah, menyerang liberal, menyerang Qadariyah, menyerang Khawarij. Siapa yang akan menyelamatkan anak kita? Mereka ini akan menyelamatkan. Ustaz Somad 20 tahun akan datang, udah tak sanggup ceramah lagi. Ini ceramah nih sebentar nih, tak lama. Ada 5 tahun lagi asal ditarik, asal dah batuk. Mereka ini akan melanjutkan estafet kita. Oleh sebab itu, kalau mau beramal jariah tak putus, angkatkan mereka. Bapak kenapa tak ngisi kotak tadi? Tanggung kecil tu Pak Ustaz. Saya langsung kasih tiket. Nah, ni tiket untuk dia. Tiket ke Mesir Pak? Enggak, ke Jakarta aja. Awak sangko ke Mesir? Tolong sampaikan kepada pemimpin jangan menzolimi karyawan. Saya termasuk ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Pemimpin apa? Sebutkan PT-nya mana? Mana direkturnya? Bawa kemari. Karena saya pernah disuruh menyindir, Ustadz tolong sindirkan jamaah yang sudah menyumbang 300 juta dimintanya balik. Jamaah yang sudah menyumbang 300 juta diminta balik. Kalkalbil ladzi ya'udu ila qaihi, macam anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Ustaz, nyendak lu tiba malam kau. Untuk apa kita sindir-sindir? Pemimpin-pemimpin, bapak pimpinan, bupati, gubernur, menteri, presiden, DPR, perusahaan, direktur, jangan kalian makan titik peluh keringat karyawan. Nanti kalian susah di akhirat. Nah, dah sampai dah. Bagaimana jika tradisi di suatu daerah bertentangan dengan syariat? Apakah ditinggalkan Pak Ustadz? Kalau bertentangan adat dengan syariat, campakkan adat yang dipakai syariat. Apapun nama tradisinya. Tradisi pakai baju, baju nampak kutang, campakkan baju tu. Tak berbaju lah Pak Ustadz.
ganti baju panjang, tradisi yang membuka aurat, tradisi yang menyembah jin, hantu setan, campakkan tradisi itu, balik kepada syariat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan ke Quran, wa ila Rasul, balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kriteria ulama su, ulama jahat? Baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dibahasnya panjang lebar di awal kitabnya tentang ulama usu. Siapa itu ulama usu? Ulama usu, kita mesti tahu dulu ulama yang tidak su, baru tahu su. Siapa itu ulama? Apakah LCMA doktor? Apakah alumni Madinah Kairo Mesir? Apakah alumni profesor doktor? Siapa itu ulama? Al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi sifat-sifat para nabi. Itulah ulama. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut pada kekuasaan. Itulah ulama. Setelah nampak emas yang asli, barulah tahu emas palsu. Setelah nampak batu yang asli, baru tahu batu imitasi. Kenali ulama yang asli, hanya takut kepada Allah, mengikut Rasulullah, memperjuangkan ayat-ayat Allah, tak menjual fatwa dengan harga yang murah, lawan daripada itu. Itulah ulama su. Ustadz, umur berapa bagusnya nikah? Saya termasuk yang terlambat menikah. Balik dari Maroko umur 31 tahun. Ceramah umur 34 baru menikah. Setelah menikah menyesal saya lama-lama nikah. Kalau tahu saya nikah itu baik, pagi bersunat, siang nikah. Tengok anak Ustadz Arifin Ilham. Anak Ustadz Arifin Ilham umur 17 tahun dinikahkannya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang ba'ah, mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Saya di Mesir sebulan, bulan Agustus yang lalu sebulan saya di Mesir. Datang adik-adik, Ustadz, gimana kalau kami kuliah sambil nikah? Bagus. Bagus. Ente dapat kiriman dari orang tua kan? Iya. Yang perempuan dapat kan? Iya. Campurkan jadi dua, kan banyak tuh. Nikah kalian. Sekolah berhasil, anak balik, dapat LC, MA, doktor, anak udah besar. Keren lagi. Anak lahir di mana? Kairo. Walaupun tetap pesek. Apa makna salafi yang sebenarnya? Salaf diambil dari hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf. Abad keempat dan seterusnya disebut dengan khalaf. Kita ini pengikut salaf, karena yang kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. 204 itu salaf. Kita ini pengikut salaf, karena hadis yang kita pakai hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 256 adalah salaf. Maka kita pengikut salaf. Mengapa salafi sekarang banyak yang bermuka masam? Mana saya tahu. Tanyalah dia, kenapa kamu tak mau senyum sama saya? Mereka bermuka masam sama saya karena saya tak berjanggut. Mereka mewajibkan janggut. Kalau berjanggut itu wajib, maka mencukur janggut haram. Kalau mencukur janggut haram, tiap hari haram, maka orang yang melakukan perbuatan haram tiap hari, orang itu fasik. Orang fasik tak boleh jadi imam. Tiba-tiba pengurus Masjid Islamic Center menyuruh saya pula tadi jadi khotib sekaligus jadi imam. Ini kan fasik nih, mencukur janggut.
Makanya saya buatkan dalil-dalil mazhab Syafi'i yang tidak sepakat semuanya mengatakan haram. Ada sebagiannya mengatakan makruh. Ini masalah khilafiyah. Saya mau mengatakan, mari berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna. Perkara-perkara yang kita sepakat mari kita amalkan. Wa nata'azar fima ikhtalafna. Mari berlapang dada menerima perbedaan. Udah saya kasih tahu satu kartu. Mengapa dia tak mau senyum sama saya? Karena dianggap Somad ini fasik. Itu mengapa diejeknya di internet. UAS itu artinya Ustadz ahli syubhat, bukan Abdul Somad. Itu udah dipakai di internet. Ya terserah aja. Yang berdosa dia. Bagaimana cara kita menjaga pandangan terhadap akhwat ketika berada dalam satu kelas? Saya ngajar di kelas, bercampur-campur laki-laki perempuan. Saya suruh pisah. Laki-laki maju ke depan, perempuan belakang. Dengan majunya laki-laki ke depan, maka si laki-laki tak bisa menengok perempuan. Kalau di samping dia tengok. Belakang. Ke belakang pasti dia gini. Bagi teman, Bapak guru di sekolah, jangan kasih campur laki-laki perempuan. Kalau bercampur juga, laki-laki depan, perempuan belakang. Yang perempuan tak bisa nengok laki-laki. Kalaupun nengok tengkuknya aja. Yang laki-laki tak bisa nengok perempuan. Yang bisa nengok perempuan tuh ustadznya. Gitu caranya supaya anak-anak kita ini selamat. Kalau ada perempuan pakai cadar, dia bukan mau menjaga mata dia. Perempuan yang bercadar bukan mau menjaga wajah dia biar supaya jangan kena matahari. Dia mau menjaga supaya laki-laki ini khusyuk, supaya fokus, supaya matanya terjaga. Kita yang punya anak perempuan jangan sampai jadi dayus. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu ya Rasulullah? Yang tak ada rasa cemburu, dibiarkannya anak gadis membuka aurat. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anak perempuannya tak pakai jilbab. Anak saya satu laki-laki,